Kalau dalam praktek hukum dikenal ada dagang hukum, maka dalam pemerintahan ada dikenal dagang kekuasaan. Ada uang 52,3 miliar dalam kasus suap yang disita KPK dari Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta Pusat. Menunjukkan bahwa dagang kekuasaan, abuse of power, jelas nyata-nyata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Saputra hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum, Potret Hukum Indonesia. Rekan-rekan sekalian, yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini yaitu terkait dagang kekuasaan. Kalau dalam praktek hukum dikenal ada dagang hukum, maka dalam pemerintahan ada dikenal dagang kekuasaan. Istilah ini belakangan kembali terlontar di tengah masyarakat. Praktek ini terlihat jelas dari kasus suap perizinan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ramai diperbincangkan saat ini. Ya, ada uang 52,3 miliar dalam kasus suap ini yang disita KPK dari Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta Pusat. Menunjukkan bahwa dagang kekuasaan, abuse of power dari mantan seorang menteri jelas nyata-nyata ada. Uang ini menambah daftar barang ataupun benda yang sudah lebih dulu disita oleh KPK, termasuk menyita sebuah villa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rekan-rekan, mari renungkan, jika ditarik dari masa pelantikan menteri ini pada 23 Oktober 2019 dan tertangkap tangan atau ditangkap oleh KPK pada 25 November 2020, maka patut dipertanyakan, baru 1 tahun bekerja sudah dapat menyimpan uang sebanyak itu. Apalagi dikemas dengan baik di bank, seolah-olah merupakan bisnis yang sah. Bahkan dalam dagang kekuasaannya ini juga ditemukan ada uang tunai. Mirisnya lagi, melalui dagang kekuasaan ini, dia sampai sudah tabur uang ke luar negeri dengan belanja barang-barang mewah. Dan jelaslah dengan melihat perilaku ini, kalau seorang menteri lupa pada sumpah jabatannya, lupa pada rakyatnya, malah jelas perbuatan ini berkompromi dengan pengusaha tertentu untuk berkorupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Rekan-rekan sekalian, perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum, sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara. Tidak ada jaminan yang jelas sekalipun menteri tersebut dari kalangan pemerintah sendiri, atau ia tulang punggung yang diusung oleh kalangan dari pemerintah sendiri, termasuk berasal dari partai besar. Pada prakteknya tetap saja kembali pada individu masing-masing. Arahan presiden kepada para menterinya sangat jelas, yaitu jangan melakukan korupsi. Faktanya yang dilakukan oleh oknum menteri ini malah berkompromi menyalahgunakan kekuasaan untuk dagang kekuasaan dengan cara korupsi. Ya, lagi-lagi inilah abuse of power. Kenapa dikatakan demikian? Ini bermula dari melazimkan penyimpangan prosedur, terus ketagihan, malah menemukan celah menjual kewenangannya tersebut. Rekan-rekan sekalian, bisnis kekuasaan ini berkaitan lingkaran uang besar. Ini bukan tentang tantangan, namun tentengan. Ini bukan PR, namun tentang RP. Ini bukan masalah air mata, namun mata air. Sehingga selalu pejabat atau orang yang berkepentingan untuk saling ribut dan rebut untuk bisa hidup melalui dagang kekuasaan ini. Ini korupsi tanpa sungkan. Jika lembaga kementerian yang semestinya mendukung kinerja pemerintahan menyelesaikan masalah, faktanya malah kementerian ini menjadi masalah, jadi sandungan dan jadi kendala dalam mewujudkan capaian visi misi pemerintah. Rekan-rekan sekalian, korupsi di negeri ini tampaknya tak pernah mati. Musim boleh berganti, tetapi praktek dagang kekuasaan itu selalu saja beradaptasi di segala lingkungan kekuasaan. Bisa jadi praktek curang ini sudah ada sejak manusia bermasyarakat dan mengenal kekuasaan. Karenanya, apabila prinsip tujuan menghalalkan segala cara dianggap sebagai kewajiban atau bahkan kebenaran, selama itu pula praktek curang kekuasaan bergerak bebas menerabas pagar-pagar moral, etika, dan sosial budaya masyarakat. Jalan pintas dianggap hal yang paling baik
dalam meraup kekuasaan sehingga serta-merta mendapatkan keuntungan yang sesingkat-singkatnya. Karenanya, perlu pengawasan terus-menerus. Perlu azas keterbukaan dan harus ada kejujuran. Para pejabat mesti bicara dengan benar dan tidak lain dari apa yang benar. Itu berarti ada kejujuran, ada integritas, ada moralitas, tidak menyembunyikan fakta dan data yang benar serta objektif. Rekan-rekan sekalian, dalam menjalankan pemerintah Indonesia, Presiden dibantu oleh wakilnya yang telah terpilih melalui pemilu. Selain itu, Presiden juga dibantu para menteri yang tersusun di Kementerian Indonesia berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kedudukan menteri tersebut penting karena sampai diatur dalam konstitusi. Sehingga ke depan penunjukan menteri kiranya selektif, harus dipilih dari kalangan profesional, tidak lagi asal tunjuk. Perlu ada kepekaan hati nurani daripada menteri agar jabatan di kementerian tidak dijadikan komoditas. Dengan adanya praktek dagang kekuasaan ini, saya menjadi rindu pada Bung Hatta yang berani tegas menolak perilaku korupsi. Beliau berkata, maaf, itu uang rakyat, saya tidak mau terima, kembalikan. Begitu pula Artijo, sang hakim agung, di mana dia membentak seseorang yang berusaha memberi suap, membentak untuk segera keluar dari ruang kerjanya. Semestinya contoh dan keteladanan ini pula lah yang diterapkan oleh menteri. Pejabat publik mesti berani menolak uang suap yang diberikan oleh siapapun, apalagi tujuannya untuk merampok uang rakyat. Syed Hussein mengatakan apabila orang-orang yang terbiasa melakukan praktek suap atau menyogok ke depannya menduduki pemerintahan, maka akan mencemari struktur lembaganya dan berdampak merugikan negara. Meskipun demikian, kita harus optimis bahwa penyakit korupsi ini mesti dihentikan. Kita masih yakin ada pemimpin-pemimpin yang amanah, berintegritas, mengabdi pada bangsa untuk membuat terobosan-terobosan agar negeri ini bebas dari korupsi. Karena masalah korupsi ini perlu penanganan yang lebih serius. Karena ketika manusia korup, maka hukum bisa menjadi rusak. Ingat, ciri budaya Indonesia adalah gotong royong, bukan gotong untung. Mari kita semua berafirmasi positif, sinergis dalam berusaha untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan, meluruskan guna membangun bangsa. Yang maknanya kita harus peduli, punya kesadaran tinggi pada keberlangsungan bangsa Indonesia, karena membangun sistem sama artinya membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.